Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Sebelum ini, kita telah melihat peranan anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, kita lihat pula peranan Roh Kudus. Saudara, apakah Anda tahu peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Ini adalah perkara yang sangat penting. Sebab jika kita tidak tahu peranan Roh Allah dalam hidup kita, kita mungkin tidak akan benar-benar menyadari dan mengalami sepenuhnya anugerah-anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sangat sayang sekali atau rugi apabila orang percaya tidak tahu apakah anugerah Tuhan yang sudah pun tersedia bagi mereka. Maka edisi ini sangat penting supaya kita dapat memahami dan mengenal peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan dengan itu, kita akan lebih menghargai anugerah-anugerah Tuhan dan dapat hidup di dalam anugerah-anugerah Tuhan itu. Amin. Jadi saudara, inilah peranan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah pengajar, penghibur, dan penolong. Nah, inilah ayat-ayatnya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menurut ayat ini, dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-16, di mana Roh Kudus sekarang? Ayat ini mengatakan, Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Wow, Roh Kudus yang adalah Allah, yaitu hadirat Tuhan, sekarang tinggal di dalam kita yang percaya. Saudara, bagi saya ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Sebab di dalam perjanjian lama, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, yaitu ruang Maha Kudus di dalam bait Allah. Orang lain tak dibenarkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan memilih untuk diam di dalam kita yang fana ini. Dan sekarang, diri kitalah yang menjadi bait Allah. Yaitu, kitalah rumah Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa kan? Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan pengajar. Dan Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Maka adakah Anda mengandalkan Roh Kudus dalam hidup Anda? Dan Yohanes 14 ayat 26 menambahkan lagi dengan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, perhatikan dalam ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Ya.
mengajarkan segala sesuatu. Ayat ini telah mengubah cara saya membaca Alkitab setiap hari masa buat saat teduh. Kalau sebelum ini saya hanya membaca Alkitab untuk kewajiban ibadah dan saya banyak merujuk kepada buku-buku komentari. Tetapi apabila saya terbaca ayat Yohanes 14 ayat 26, kata-kata yang telah menggerakkan hati saya adalah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Yaitu Tuhan sepertinya berbisik dalam hati saya, kenapa Anda tidak bergantung kepada Roh Kudus untuk mengajar Anda secara pribadi, yaitu seperti personal trainer, ya, seperti personal mentor. Wow, saudara, dan dalam hal ini Tuhan menunjukkan satu lagi petikan ini kepada saya dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kerana kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow, sungguh luar biasa. Ayat ini mengatakan Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan Allah mau menyatakan semuanya itu kepada kita, yaitu kepada mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mau menyatakan kepada kita perkara-perkara yang paling dalam tentang dirinya, yaitu rahasia-rahasia ilahi yang hanya dapat difahami melalui pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, sekiranya kita memiliki Roh Allah dan sekiranya kita mengasihi Allah, kita pasti akan dapat tahu apa yang Allah mau nyatakan kepada kita. Amin. Jadi dengan bersandar kepada dua janji atau dua ayat ini, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Allah akan mengajarkan segala sesuatu, ya. Dan petikan ini 1 Korintus 2:9. Roh Allah mahu menyatakan kepada kita perkara-perkara yang mendalam tentang diri Allah. Jadi saya pun mulai membaca firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan lagi bergantung sepenuh kepada buku-buku komentari, tetapi belajar. Ya, saya belajar bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada saya secara pribadi melalui firman-Nya. Maka saudara, saya tidak sekadar membaca Alkitab, tetapi saya juga akan membuat catatan renungan setiap hari. Saya buat catatan tentang apa yang saya faham dan ilham yang Roh Kudus berikan pada masa saya membaca Alkitab. Renungan inilah yang menjadi dasar bagi doa-doa saya setiap harinya. Dan melalui proses membuat catatan renungan ini, saya mulai sadar Roh Kudus berbicara kepada setiap orang secara pribadi, menurut tingkat pemahaman masing-masing. Amin. Maka Roh Kudus itu adalah personal, adalah pribadi. Sebab hanya Roh Kudus yang tahu akan kedalaman hati kita. Roh Kudus yang menyelidiki batin kita. Dan dengan itu, Roh Kudus akan dapat memperbaharui kita melalui firman-Nya. Roh Kudus bukan saja akan mendedahkan diri kita,
Roh Kudus juga akan menyatakan lebih banyak lagi kemuliaan Allah Bapa kepada kita, supaya kita dapat mengenal kepribadian Allah Bapa dengan lebih dalam lagi, dan seterusnya membawa kita ke dalam perhubungan yang lebih intim dengan Allah Bapa. Haleluya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bukalah Alkitab tiap-tiap hari. Bacalah firman Tuhan dan ambil masa untuk meneliti dan mencerna apa yang kita baca. Jangan hanya baca Alkitab untuk menunaikan satu kewajibannya. Ya, saya sudah habis baca. Nah, sekarang kita sudah tahu. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk mengalami, untuk encounter kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang benar dan berkuasa menjadi hidup, yaitu menjadi alive dalam kita. Haleluya. Janganlah kata lagi, saya tidak boleh faham apa yang ada dalam Alkitab. Dan terus tiada semangat untuk baca Alkitab lagi. Padahal kita belum lagi baca keseluruhan isi Alkitab itu, dan kita tidak mengambil masa yang wajar untuk meneliti firman Tuhan. Kita mau cepat-cepat dapat hasil. Saudara, membaca Alkitab perlu disiplin, perlu kegigihan dan ketekunan, seperti petani ya yang mengerjakan ladangnya dan sabar menantikan hasilnya bila sudah musimnya. Maka saya sangat percaya dan berpegang kepada janji Yohanes 14 ayat 26. Yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau telah dijanjikan bahwa Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu, maka Ia akan mengajar segala sesuatu. Hati kita, ya, hati kita perlu ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau boleh, buatlah catatan renungan setiap kali selepas membaca Alkitab. Ini akan mendorong kita untuk berpikir dan mempertajamkan kepekaan kita kepada suara Tuhan dalam hati kita. Buatlah catatan, ya, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Apabila kita belajar menghayati firman Tuhan dan melakukannya, pemahaman kepada firman Tuhan akan meningkat. Inilah yang saya alami secara pribadi, dan Roh Kuduslah yang banyak memberkati dalam hal ini. Haleluya, inilah pentingnya Tritunggal. Allah yang mau menjadi Allah pribadi dalam hidup kita. Yesus berkata tidak akan membiarkan kita jadi yatim piatu. Dan Yesus telah menggenapi janjinya dengan memberikan kepada kita Roh Kudus yang diam di dalam kita. Supaya kita dapat mengenal Tuhan dan diam bersama Tuhan dalam perhubungan yang kekal, tak terputus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terima kasih Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kami, menjadi penolong dan pengajar kami yang setia. Roh Kudus-Mu yang membolehkan kami dapat hidup menurut dan melakukan segala peraturan-Mu.
Terima kasih Bapak untuk hidup yang baru ini. Sungguh luar biasa dapat hidup bersama Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.